Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Mantikma. Bagaimana kabar Sobat Mantikma sekarang? Semoga baik-baik saja ya. Berhubung ini juga paginya sangat cerah setelah beberapa hari yang lalu kita sempat diguyur hujan ya pagi-pagi hari. Ya, saya memiliki kabar gembira nih. Hari ini adalah hari yang sangat spesial karena hari ini adalah launching dari Wasis Warta Siswa. Setelah beberapa perjalanan diskusi dilakukan, akhirnya bisa mengadakan episode pertama dari Wasis Warta Siswa. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ragil Ayu Satiti, dan karena ini adalah episode pertama dari Warta Siswa, izinkan saya untuk memberitahu tagline dari Wasis Warta Siswa podcastnya Matiga Magetan nih. Oke. Tagline-nya ketika saya ucapkan Wasis, maka jawabnya cerdas, kreatif, dan ceria. Baik teman-teman, hari ini adalah hari yang sangat spesial, begitu pula tamunya sangat spesial ya. Hari ini kita kedatangan Bapak Kepala Sekolah Mantiga Magetan, Bapak Basuki. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. baik semuanya. Ya Bapak, hari ini kan kita baru aja launching Wasis Warta Siswa. Gimana Pak perasaannya Pak? Ya, alhamdulillah saya memberikan apresiasi yang luar biasa untuk Baik, anak-anak, alhamdulillah. apalagi dengan terbentuknya Wasis ini. Semoga nanti Wasis ini menjadikan wadah, menjadikan tempat untuk anak-anak maupun bapak ibu guru semuanya untuk berekspresi, untuk menyampaikan keilmuannya, menyampaikan informasi kepada khalayak umum. Supaya apa? Supaya komunikasi, informasi itu segera terbaca atau tersampaikan kepada warga, masyarakat atau akademis dari Madrasah Aliyah Negeri 3 Magetan. Iya, Terutama baik. adalah itu, Jadi- secara umum adalah masyarakat Magetan. Jadi itu juga termasuk tujuan Bapak membentuk Wasis Warta Siswa ini ya Pak ya? Iya betul. Jadi dengan adanya Wasis ini nanti kita sebagai istilahnya warga dari Madrasah Aliyah Negeri Magetan itu bisa membangun opini, menyampaikan opini atau menyampaikan informasi pada masyarakat. Oh, Madrasah Aliyah 3 Magetan itu seperti inilah, keberadaan seperti ini, kualitasnya seperti ini, sehingga masyarakat nanti akan cepat mengetahui dan mereka akan respon dan berespek pada madrasah kita. Baik. Dan itu memang sekarang menjadi tuntutan zaman, tuntut keadaan bahwa informasi sekarang harus cepat, tidak usah menunggu besok tidak bisa. Sekarang harus tersampaikan secara cepat kepada masyarakat. Iya. Menyampaikan opini itu penting ya Pak ya? Sangat penting, sangat penting. Sangat penting, apalagi sekarang sudah zaman digital, jadi kalau untuk menyampaikan opini itu bisa dari alat-alat komunikasi zaman sekarang itu kan Iya, sudah betul, banyak, bisa betul, dari betul. mengirim pesan ke radio atau di podcast seperti ini, atau juga di televisi bisa, atau di sosial media yang lain. Betul sekali. Nah Bapak ini kan Bapak adalah Bapak Kepala Sekolah baru, Iya. ya. Nah, saya ingin penasaran nih Pak, gimana kesan Bapak waktu pertama kali datang ke Mantiga Magetan? Itu kesannya gimana Pak terhadap Mantiga Magetan itu? Kesan saya pertama waktu itu, sekolahnya besar, megah kan. Pertama itu terkesan seperti itu. Kemudian setelah saya masuk, ternyata anak-anak juga luar biasa. Jumlah siswa juga banyak sekali, 650-an lah. Iya, alhamdulillah. Luar biasa. Dan apalagi setelah dari hari ke hari, akhirnya saya juga banyak bertemu dengan anak-anak. Luar biasa anak-anak, artinya potensi anak-anak ternyata walaupun kita berada di madrasah atau lokasi kita ya di lereng Gunung Lawu, artinya potensi kreativitas anak itu tidak kalah dengan mereka-mereka yang ada di kota besar. Nah ini bagi saya adalah kesan-kesan yang saya tangkap pertama kali saya masuk di Aliyah ini. Iya, gedungnya besar ya Pak, apalagi itu lagi dibangun. Betul. Sepertinya bangunannya bakalan indah banget Pak. Luar biasa, nanti itu kalau jadi nanti akan menjadi istilahnya magnet tersendiri lah. Iya. Jadi orang yang melihat pun akan terkesan wah megah, mewah, elegan sekali nanti. Iya, baik, Masya Allah. Nah itu nanti Bapak, saya penasaran visinya Bapak itu apa sebagai kepala sekolah di sini untuk mengeksplor potensi peserta didik. Kan tadi Bapak berkata kalau potensi anak Mantiga itu banyak sekali ya Pak. Nah itu gimana Bapak
visinya Bapak untuk mengeksplor potensi peserta didik Mantiga Magetan itu bagaimana? Jadi gini Mbak Ragil, artinya anak-anak pada dasarnya itu punya potensi, punya bakat. Iya. Nah, pengembangannya itu tergantung dari kita-kita yang sebagai guru atau sebagai pimpinan. Maka yang saya lakukan apa? Maka saya lakukan adalah saya akan membuat atau madrasah aliyah ini akan membuat wadah-wadah untuk pengembangan Baik. bakat dan minat anak-anak. Artinya sehingga potensinya akan tereksplor di situ. Iya. Sehingga apa itu namanya? Kemampuan bakat, kemudian cita-cita, kemudian apa yang terpendam dalam dirinya akan bisa dikeluarkan melalui wadah-wadah yang insya Allah akan kita siapkan. Iya. Insya Allah seperti itu. Iya, Sehingga seperti anak nanti yang lulusan dari sini memang anak-anak yang memang punya potensi dan punya didudukkan, dijajakan dengan madrasah atau sekolah yang lain, oke, tidak kalah kan. baik. Seperti itu ya Pak. Seperti kemarin itu waktu ada acara Hari Santri itu juga saya kan sebagai pengurus ya, pengurus mengadakan acara itu. Iya, iya. Saya pulangnya sempat agak sore, itu saya lihat anak-anak tuh sangat gimana ya, bersemangat untuk mengikuti lomba sholawat. Jadi latihan sore-sore Pak itu Masya Allah sekali. Nah Luar itu biasa itu. oke. Sebentar lagi kan tanggal 25 November hari Jumat besok itu akan ada Hari Guru nih Pak. Iya. Nah itu menurut Pak Bas apa itu makna Hari Guru Pak? Makna Hari Guru itu adalah Makna yang benar-benar dari hati Pak. dari saya pribadi bahwa guru itu adalah apa itu namanya sebagai penghormatan ya, Iya. sebagai penghormatan atau apresiasi kepada guru-guru kita. Jadi hari ulang tahun guru setiap tanggal 25 bagi kami adalah suatu penghormatan, apresiasi kepada guru-guru yang telah mendirikan telah mendidik kami, mendidik kita, mendidik kalian itu, bahwa mereka berjuang luar biasa untuk mencerdaskan, ikut mencerdaskan bangsa, putra-putra bangsa. Kemudian yang lain adalah mereka waktu itu berjuang tanpa mengenal imbalan, tanpa mengenal lelah, atau istilah sekarang adalah disebut sebagai guru tanpa tanda jasa. Ya, karena apa? Memang beliau-beliau atau guru-guru kita itu memberikan ilmunya, pendampingan, mendidik kita pada saat itu sangat luar biasa, totalitas dan pakai hati. Jadi termasuk nanti kamu-kamu yang sekarang masih aktif di aliyah, guru-guru kalian lah yang ikut mengantarkan kalian, ikut menitipkan ilmu, ikut menitipkan kebaikan pada diri kalian. Nah, semoga nanti ke depan kalian juga bisa berhasil, juga bisa meneruskan perjuangan dari guru-guru kalian. Nanti. Nah sedikit nih Pak, saya mau ya mungkin ini agak curhat ya Pak ya. Iya. Anak-anak itu kan ya namanya remaja itu paling nggak suka itu kalau digurui, inginnya tuh dimengerti gitu kan Pak. Nah itu gimana cara gimana ya istilahnya memberi nasihat kepada anak-anak itu gimana? Soalnya kalau zaman dulu anak murid-murid itu pasti kalau dibilang jangan ya pasti nggak akan melakukan. Tapi kalau sekarang dibilang jangan malah semakin dilakukan. Iya, itu gimana loh Pak cara mengatasinya? Cara dengan sekarang harus memang beda. Yang terutama adalah pendekatan. Iya, pendekatan. Ya, pendekatan kita dengan anak itu beda. Yang kedua adalah bentuk komunikasi. Komunikasi yang aktif, yang komunikatif, yang tidak menjatuhkan atau gimana, atau ada unsur membentak dan seterusnya. Yeah. Karena pada dasarnya kalau seperti usia kalian sudah menuju sudah remaja ya, itu lebih mudah untuk diajak untuk berbicara dari hati ke hati. Yeah. Nah dari situ maka anak akan mengerti. Jadi tidak ada apa istilahnya berontak dalam dirinya. Artinya apakah itu menentang atau apa pada yang disampaikan guru, insya Allah tidak ada. Selama kita komunikasi dengan anak itu dengan cara pendekatan yang berbeda. Ya, kemudian dengan tulus hati, itu akan menghasilkan istilahnya pengertian dari si anak pada guru sangat mendalam nanti, sehingga tidak ada istilahnya itu tadi kesan dikekang atau ada muncul berontak dalam dirinya untuk melawan, insya Allah tidak ada. Selama ada pendekatan yang baik, komunikasi yang baik, insya Allah itu. Karena
saya itu tiba-tiba teringat sama perkataan teman saya. Banyak sekali Pak teman saya yang bilang itu, katanya gini, Pak Bas itu kalau lagi ngomong di masjid, lagi mengingatkan anak-anak itu dengan kiasan-kiasan, dikasih contoh, dengan lembut. Jadi anak-anak itu bisa nurut dengan baik kayak gitu. Masa? Iya Pak, banyak yang kayak gitu. Jadi saya tiba-tiba teringat seperti itu. Nah, kan sekarang Pak Bas ini sudah sukses nih Pak, udah jadi kepala sekolah. Kira-kira ada nggak Pak pesan-pesan guru-guru Bapak yang zaman dulu itu, yang masih teringat sampai sekarang, yang masih dijadikan motivasi untuk menjalankan tugas Bapak sebagai kepala sekolah? Yang saya ingat itu dari guru-guru saya waktu saya masih sekolah, terutama adalah orang tua saya. Orang tua saya itu guru SD waktu itu. Jadi harus belajar, kemudian bekerja keras, dan tanpa melihat apa yang saya dapatkan. Nanti tidak berharap, itu loh. Justru yang penting adalah kita melakukan. Prosesnya, yang penting prosesnya Iya, itu penting ya Pak? melakukan aja, melakukan. Selama itu baik dilakukan, selama bermanfaat orang lain dilakukan, selama untuk bermanfaat untuk sekolah, untuk madrasah, laksanakan saja. Dan jangan berharap mendapatkan imbalan. Ikhlas karena Allah Iya, ya Pak itu ya? aja. Kalau sesuatu Ikhlas sudah karena ada yang mengatur, gitu Iya. aja. Tapi insya Allah nanti yang menata sudah ada. Siapa yang maha mengatur, yang menata nanti? Oke. Itu aja. Saya itu juga selalu teringat sama pesan guru saya, pernah bilang ke saya, intinya yang terpenting itu lakukan langkah pertama. Entah langkah-langkah selanjutnya itu seperti apa, nanti nurut aja sama Allah. Betul, Gitu kan Pak? betul itu. Nggih. Jadi laksanakan saja sehingga nanti walaupun dalam perjalanan banyak masalah, kesulitan, dengan sendiri nanti akan muncul solusi dengan sendirinya. Seperti itu. Jadi yang sampaikan ke teman Mbak Ragi itu betul itu. Dan yang paling akhir ya bisa kita tambahkan adalah selalu berdoa. Iya. Jangan sampai lupa berdoa. Oke Pak. Terus Bapak punya keyakinan yang besar enggak nih Pak untuk anak-anak Mantika Magetan untuk bisa sukses seperti Bapak? Saya tuh sangat percaya saya itu. Kan Sangat sebenarnya percaya. potensinya kan besar sekali ya Iya, Pak ya? saya percaya sekali dengan anak-anak yang anak didik kami, anak didik saya di sini. Karena apa? Saya itu tadi untuk menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil ke depan, untuk menjadi orang yang bahagia, saya percaya pada anak-anak. Karena saya lihat setiap hari pembiasaan yang baik di sini, kemudian anak-anak juga sekarang banyak potensi yang ikut lomba-lomba sering dapat juara. Ya, alhamdulillah. Bagi saya itu adalah potensi yang insya Allah nanti akan mengantarkan ke masa depan yang lebih cerah, masa depan yang lebih baik, sehingga nanti menjadi anak-anak yang sukses dan bahagia. Untuk saat ini Bapak, harapan Bapak atau nasihat-nasihat yang mungkin ingin disampaikan untuk anak-anak Mantika Magetan, ya untuk saya juga Pak, kira-kira apa Pak? Biar selalu termotivasi untuk mendapatkan masa depan yang lebih cerah. Untuk anak-anak yang masih aktif di Aliyah Negeri 3 Magetan ini juga Mbak Ragil ya, saya berpesan pada mereka, pada teman-teman kalian bahwa belajarlah dengan maksimal ya. Mumpung ini masa kalian, masa di mana kalian di usia ini masa sangat-sangat yang menurut orang itu masa-masa di mana kita sangat bahagia, kita leluasa untuk melakukan apapun, yang penting tidak melebihi batas kenormaan. Kemudian silahkan berekspresi, karena di sini adalah usia kalian, usia untuk berekspresi, kemudian berkreatif, mencari jati diri, menunjukkan kemampuan kita. Itu adalah masa-masa yang di Aliyah ini. Sehingga nanti setelah maksimal, maka di situ nanti proses itu maka akan menuju ke yang lebih tinggi lagi. Apa itu namanya? Adalah cita-cita yang diinginkan. Nah, kemudian kalau sudah cita-cita diingin, maka disitulah kebahagiaan itu akan datang dengan sendirinya. Memang kita itu harus bekerja keras ya Pak? Betul, apapun tidak ada istilahnya langsung datang tiba-tiba, itu tidak ada. Semua harus berusaha dan harus ada proses. Meskipun sekarang sudah ada namanya kerja cerdas, tapi kerja keras itu harus tetap dilaksanakan. Karena kalau kerja keras itu nggak dilaksanakan sekarang, pasti suatu saat nanti pasti akan menyesal, itu pasti ada. Betul. Iya. Makanya jangan sampai terjadi menyesal di belakang hari, jangan. Jadi mumpung kita bisa mengingatkan Mbak Ragil dan teman-teman kalian yang di luar sana, jangan sampai ada penyesalan di belakang. Mumpung ini kesempatan untuk kalian, gunakan semaksimal mungkin, gunakan
seefisien mungkin untuk masa depan kalian sendiri. Dan masa depan itu adalah hampir sekian persen itu yang menentukan diri kita sendiri. Iya. Jadi apa kata kita, apa kata pikiran kita nanti, ya itulah yang terjadi. Masa depan itu yang memegang itu kita sendiri. Kita sendiri. Apalagi, orang lain tuh seperti kita guru, itu hanya sebagai fasilitator, sebagai untuk motivator saja, menyemangati kalian. Tapi terutama dalam diri kalian, usaha keras kalian, semangat kalian untuk mengekspor diri kalian sendiri. Gitu. Intinya gitu. Baik. Terima kasih Bapak sudah menghendaki hadir di sini untuk saya wawancarai, dan terima kasih untuk motivasinya Bapak. Semoga anak-anak Mantika Magetan kedepannya sukses terus dan jangan lupa untuk selalu termotivasi, karena motivasi itu penting untuk menumbuhkan semangat. Karena kalau kita nggak ada semangat, gimana kita mau menjalani hidup, teman-teman? Oke, baik, sampai di sini launching pertama kita WASIS Warta Siswa. WASIS cerdas, kreatif, dan ceria. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.